biar nanti sahabat Bawaslu di rumah ini Sengketanya jadi kita batasi ya. Sengketa pemilu, bukan sengketa rumah tangga ya. Iya. Itu beda lagi nanti. Iya. Kita ngobrol dengan komisioner yang Iya, lain katanya gitu ya. iya. Oke. Memang ada dirasa saya tidak puas misalnya. Mekanismenya seperti apa sih bisa sampai ke sana? Bagaimana caranya? Apa yang harus disiapkan? Paradigma barunya Mahkamah Konstitusi, prosesnya juga dilihat. Prosesnya. Jadi tidak sebagai mahkamah kalkulator terapi. Kemudian ini yang menarik ya, Mbak. Menurut Mbak Dida, kolom kosong itu peserta pemilu apa bukan? Pilkada apa bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Bawaslu di rumah, jumpa lagi dengan kita di podcast Bawaslu Ngobrol ya. Kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan ngobrol bersama Komisioner Bawaslu. Hari ini sudah hadir bersama saya Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Suharso Agung Basuki MH. Selamat datang Pak Agung. Selamat datang Mbak Dida, terima kasih atas undangannya. Sehat Mbak Agung? Alhamdulillah. Oke. Puji Tuhan. Oke, kegiatannya apa ini? Saya sekarang kegiatannya body moving. Apa itu? Olahraga. Oke, olahraga ya? Iya. Naik sepeda. Oh iya, sepedaan. Iya. Gitu. Berarti setelah pasca pemilu dan pilkada, ini kegiatan dari Bawaslu itu apa sebenarnya, Mbak Agung? Sebetulnya banyak, Mbak Dida. Setelah kita tidak ada tahapan, tidak ada pemilihan, tidak ada pemilu, kita sekarang banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Terutama adalah pendokumentasian dari tahapan awal, dari launching sampai akhir pas pemilihan. Nah itu akan kita inventaris, akan kita dokumentasikan dari seluruh divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Ada divisi hukum dan sengketa, ada divisi penanganan pelanggaran, ada humas, ada datin, ada SDMO. Banyak Mbak yang bisa kita kerjakan. Soalnya kan kemungkinan di tingkat bawah itu mereka bertanya kan, setelah tidak ada pemilihan Bawaslu kerjanya ngapain aja kan gitu ya. Kerjanya ngapain aja, tetapi banyak yang kita kerjakan dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, itu kita mendokumentasikan hal-hal yang kemarin terjadi di tahapan-tahapan. Begitu Mbak Dida. Kalau Pak Agung sendiri, saya kan biasanya manggilnya Mbak Agung. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Lebih beken ya. Karena Mbak Agung ini salah satu sesepuh ya. Ya. Pak Agung ini kan memang mengampu di divisi penyelesaian sengketa ya. Betul ya, penyelesaian sengketa. Berarti hari ini kita akan ngobrol soal sengketa saja ya. Oke, biar nanti sahabat Bawaslu di rumah ini sengketanya jadi kita batasi ya. Sengketa pemilu, bukan sengketa rumah tangga ya. Iya. Itu beda lagi nanti. Iya. Kita ngobrol dengan komisioner yang lain katanya gitu ya. Oke. Sengketa. Kita ngobrol soal sengketa sendiri. Sengketa itu kalau di sengketa kepemilihan itu ada apa aja sih Mbak Agung? Baik, terima kasih Mbak Dida. Pertanyaannya dalam banget ya. Iya sih, ini host banget ya. Baik, sebetulnya kan sengketa itu ketika terjadi sengketa itu adalah, tapi sebelum jauh ke sengketa dulu kita pemilu itu apa? Pemilu adalah pemilihan umum untuk mengganti suksesi kepemimpinan. Itu kalau pemilu ya. Menurut undang-undang itu kan ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 itu tentang pilkada. Nah, pemilu itu
adalah untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Ya. Kemudian kalau pilkada itu adalah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Nah, kalau tadi Mbak Dida menanyakan soal sengketa itu apa? Sengketa itu adalah proses di mana ada pihak-pihak yang merasa tidak pas, kurang pas untuk asumsi mereka, karena sengketa adalah kedua belah pihak yang tidak puas, merasa tidak puas oleh hasil yang disampaikan oleh penyelenggara dalam ini. Sebelum kita ke sengketa lagi, penyelenggara itu adalah ada DKPP, penyelenggara pemilu ya, ada DKPP, kemudian ada KPU, ada Bawaslu. Setelah struktur organisasi, KPU, Bawaslu ada di Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten. KPU juga demikian, di KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten. Nah, sengketa adalah ketidakpuasan dari peserta pemilu dan peserta pilkada. Nah, peserta pemilu itu siapa? Nah, peserta pemilu itu adalah partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan. Demikian juga dengan pilkada. Pilkada adalah pesertanya adalah partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan. Nah, terjadi sengketa itu adalah ketika merasa tidak puas. Nah, sengketa ada juga sengketa antar penyelenggara, ya, sengketa antar peserta. Nah, itu kan. Lalu siapa saja yang mengajukan sengketa adalah peserta pemilu dan peserta pilkada, itu kan. Sengketa kemudian kita bagi dua, ya. Ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Kalau sengketa proses, di mana proses tahapan itu yang tidak membuat puas para peserta pemilu dan pilkada. Kemudian kalau sengketa hasil itu juga sama, dan yang memutus adalah Mahkamah Konstitusi. Itu sengketa. Itu ya. Tidak paham ya? Panjang. Jelas ya. Biar paham gitu kan. Terus kalau dalam hal ini ketika terjadi sengketa, sejauh mana sih sebetulnya masyarakat itu memahami Bawaslu dalam menghadapi sengketa? Apakah Mbak Dida di tingkat bawah itu pernah mendengar apa yang ada dilaporkan sengketa ke Bawaslu? Oh gitu. Pertanyaan balik ini ya? Ya. Di podcast kali ini. Jadi artinya bahwa masyarakat ternyata paham kan gitu. Apa yang sejauh mana Mbak Dida ketahui? Berarti sebelum ke situ ya Mbak, dari yang panjang itu berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sengketa itu sebenarnya ada dua ya, dibagi dua ya, sengketa proses dan sengketa hasil ya, ada dua. Kemudian untuk pihak-pihak yang memang menangani juga beda ya dalam hal ini ya. Kemudian sebelum ke sana ya Mbak, tadi sebenarnya pengen nanya kalau di Bawaslu sendiri itu kan mereka memang punya kewenangan ya Pak. Kewenangannya hanya sebatas di yang sengketa proses ya, dan sengketa administrasi. Nah, kemudian kan ada kalau proses sengketa administrasi Bawaslu bisa menangani. Tapi kalau ada unsur pidananya, baru kita kelemparkan yang namanya, kita ada punya rumah sendiri namanya Gakumdu ya. Gakumdu itu yang anggotanya terdiri dari polisian, Bawaslu, dan kejaksaan karena ada unsur pidananya. Tapi kalau proses administrasi bisa diselesaikan di tingkat Bawaslu, baik Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten. Gitu. Ini kalau di masyarakat kan memang biasanya kita hanya mengetahui ya Pak terkait dengan itu sedang ada sengketa. Cuma kan masyarakat umum biasanya itu tidak mengetahui yang namanya sengketa proses itu apa, kemudian sengketa hasil itu apa. Tahunya ya pihak-pihak ini sedang bersengketa ya. Tahunya kan seperti itu. Makanya hari ini kita ngobrol terkait dengan sengketa itu biar masyarakat pun
di luar paham, oh ini sengketanya ternyata tentang sengketa prosesnya. Kemudian yang kemarin itu ada sengketa hasilnya. Di masyarakat awam memang biasanya mereka itu tidak begitu paham terkait dengan itu. Loh kok ini belum selesai sudah ada sengketa, gitu kan? Kemudian ini sudah selesai, ini ada sengketa. Sebenarnya sengketa itu apa? Nah, tadi sudah dijelaskan panjang Mbah Agung. Tentunya masyarakat juga semakin paham ya, Mbah Agung. Diharapkan. Misalnya contoh soal sengketa hasil. Sengketa hasil itu yang memutuskan Mahkamah Konstitusi. Seperti kita ketahui kemarin pilkada pemilu kita kan pemilu serentak tahun 2024 kemarin ya. Itu ada ketidakpuasan dari peserta pemilu. Konteksnya di Banyumas itu kan ada peserta pemilu dari salah satu partai yang tidak belum puas soal hasilnya ketika dibuat hitungan oleh KPU. Nah, dasar hukumnya, dasar mereka mengajukan untuk sengketa hasil itu adalah surat keputusan dari KPU. Nah, gitu. Nah, itu terjadi ketika 2024 itu terjadi ketika sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu partai yang Partai Demokrat ya untuk daerah pemilihan Dapil 1. Itu sengketa hasil. Sengketa hasil karena sengketa hasil itu hanya hitung-hitungan angka ya. Kalau proses kan tahapannya. Nah, itu di Dapil 1 minus Dapil 1 Kabupaten Banyumas itu adalah Kota Purwokerto minus Utara dan di Patik Raja. Nah, itu ada 28 TPS yang didalilkan oleh salah satu partai yaitu Demokrat antara calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, itu mereka minta keadilan dan mereka lapor ke Bawaslu. Oh, ini harusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus Mbak. Sudah inkrah bahwa yang menang adalah calon nomor 2 dan sudah dilantik. Berarti itu kan sebenarnya ada perbedaan ya, Mbah Agung. Yang satu bisa diproses di Bawaslu, kemudian kalau yang satunya harus ke MK. Nah, itu hasil. Padahal ini terkait dengan keputusan ya, sebenarnya sama ya, sama aja seperti KTUM gitu ya. Cuma pertanyaannya, kalau kok Bawaslu berwenang dan pada saat PHPU itu Bawaslu tidak berwenang, gitu Mbak Agung. Pertanyaannya kan masyarakat awam memang kurang lah ya pengetahuan tentang itu. Loh, kok ini Bawaslu berwenang, kenapa pada saat sengketa PHPU itu kok ya Bawaslu tidak diberikan kewenangan, padahal Bawaslu kan memang di situ juga ada fungsi pengawasan juga kan ya, pengawasan dan penegakan juga. Menurut Mbah Agung sendiri gimana? Karena agak ribet ya, MK jauh. Enggak, itu kan semuanya sudah diatur undang-undang. Kalau Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sudah ditulis di salah satu pasal bahwa sengketa hasil yang memutus adalah Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah fix yang kalau Bawaslu kan tidak berwenang untuk memutuskan itu. Tidak berwenang karena memang Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutus hasil. Ya, kalau soal administrasi berarti misalnya kurang nama misalnya ganti nama misalnya ya A jadi I, tapi memang itu bisa untuk diselesaikan administrasinya Bawaslu, harus diubah, harus gimana. Tapi kalau sengketa hasil memang putusannya adalah Mahkamah Konstitusi karena undang-undang mengatur baik pemilu maupun pilkada yang memutus sengketa hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini masih ada daerah pemilihan menyangkut pilkada itu belum selesai karena masih ada PSU, pemilihan suara ulang di daerah luar Jawa sana. Atau di daerah Jawa Barat ada itu masih sampai sekarang karena itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi begini Mbak
tidak gambarannya. Ketika KPU kabupaten memutus baik legislatif maupun bupati maupun wakil bupati yang jadi adalah calon A, tetapi ketika yang pihak lawannya tidak puas karena ada sesuatu yang tidak benar, maka yang calon B yang ini bisa melawan dan melaporkan menggugat SK KPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang Mahkamah Konstitusi juga waktunya dibatasi hanya 14 hari kan gitu. Dan itu ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan harus diulang, ya harus diulang gitu. Nah, itu mungkin kenapa Bawaslu tidak mempunyai wewenang itu. Gitu. Pertanyaan awamnya kan seperti itu ya, sama-sama mengawasi gitu ya, harusnya punya kewenangan, kok ternyata tidak ya. Nah, kalau masyarakat awam yang mungkin yang diwakili Mbak Dida yang sekarang hadir ke Bawaslu Kabupaten Banyumas, kira-kira ketika yang sengketa hasil itu yang memutuskan Mahkamah Konstitusi, dan kenapa sejauh mana wewenang Bawaslu kok tidak bisa, itu kira-kira tanggapan masyarakatnya seperti apa? Tanggapannya kalau masyarakat kadang sih kurang ini ya, nggak seneng nggak hal-hal yang seperti itu ya, apalagi pas sudah hasilnya sudah keluar ya tahunya ya ya orang udah keluar gitu. Dan masyarakat kan ibaratnya gini Mbak Agung, ketika saya misalnya one day nyalon gitu ya, kita tidak tahu prosesnya dan kita ini kira-kira mau seperti apa sih mekanismenya, kenapa harus ke MK, kan sebenarnya banyak yang bingung ya. Kalau misalkan kayak Mbak Agung ya, basicnya sudah dari hukum kan tahu ya proses-prosesnya. Kalau masyarakat awam itu mekanismenya itu seperti apa, bagaimana gitu loh Mbak Agung. Kalau memang ada dirasa saya tidak puas misalnya, mekanismenya seperti apa sih bisa sampai ke sana, bagaimana caranya, apa yang harus disiapkan, bukti-bukti apa saja yang harus disiapkan. Masyarakat itu kadang nggak aware di situ, nggak tahu. Gitu. Kalau soal tadi sebetulnya mau saya tanya ke Mbak Dida ya, mohon penjelasannya itu. Jadi kalau sekarang kita batasi dulu ya. Kalau pemilihan itu terjadinya kan di TPS, pemilu itu di TPS dan pemilihnya itu dibatasi maksimum 300, ya kan? Lalu kalau pemilihan itu nah, ketika terjadi salah satu TPS di Lumbir, TPS 18 itu ya, yang mempengaruhi hasil dari pemilu, dan itu meyakini bahwa salah satu peserta di TPS 18 itu saya merasa dicurangi, nah gitu kan, merasa dicurangi. Nah ini kan sudah merasa dicurangi hasilnya. Kalau rekapitulasi di TPS 18 Lumbir itu melebihi dari jumlah 300, berarti kan itu berarti ada yang tidak benar, karena saya merasa dan hasil saya yang ini taruhlah partai A, kemudian ini calonnya CD ya, C kan punya saksi-saksi itu, C punya saksi, D punya saksi, dan ketika C merasa hasilnya itu 200 kan gitu kan, kemudian D merasa hasilnya 201, tidak usah banyak-banyak, satu ya. Nah, dan mereka punya saksi-saksi. Nah, itu kan bisa menggugat SK KPU, itu bisa digugat. SK KPU bisa digugat, tapi tentu saja bukan menukik ke TPS 18 Lumbir itu tadi, tetapi digugat secara global keseluruhan bahwa saya menggugat hasil keputusan SK KPU. Itu ya. Dari sini udah ya, runut ya. Lalu kan apa saja yang disiapkan oleh penggugat itu adalah hasilnya. Kemudian siapa yang bisa menggugat adalah partai dan
calonnya kan gitu kan. Nah, calon lewat partai. Nah, apa aja yang disiapkan? Nah, tentu saja hasil, kemudian domisili, kemudian KTP, kemudian apa ya, pendaftaran kan gitu. Calonnya itu. Nah, itu dibawa segala sesuatunya itu di dasar untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Siapa yang digugat adalah KPU. Pihak Bawaslu sebagai pemberi keterangan kan gitu. Sejauh ini pernah terjadi enggak Mbak Agung? Apa itu? Pernah terjadi sengketa dan Bawaslu sebagai pihak yang tadi Pemberi keterangan. Pemberi keterangan pihak. Sejauh ini pernah ada nggak Mbak? Pernah tadi sudah kita sampaikan tadi yang pemilu itu yang di Dapil 1 itu pemberi keterangan itu ya. Itu bahwa KPU digugat oleh peserta Dapil 1, kemudian Bawaslu memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian hasilnya adalah dismisal. Dismisal itu disentikan, tidak dilanjutkan, tidak sampai ke pembuktian kan gitu. Kalau sampai pembuktian repot lama. Prosesnya lama kan. Iya gitu. Berbeda dengan yang tadi sengketa proses ya gitu. Kalau sengketa proses cukup di Bawaslu. Ya diputus oleh 5 komisioner bahwa ini benar ini salah kan gitu. Nah, sebelumnya itu ada, sebelum proses dilanjutkan ada yang namanya mediasi. Ini di administrasi ya, sengketa proses ya. Bisa dimediasi oleh Bawaslu, yaitu antara pihak yang bersengketa antara A dan B itu dimediasi. Kalau dimediasi dia tidak menerima, bisa langsung diadjudikasi. Adjudikasi adalah sifatnya di hukum acara, di pengadilan, di Bawaslu, diadjudikasi Bawaslunya. Tetap di Bawaslu. Iya, itu. Ketika di proses di Bawaslu misalkan mereka tetap merasa tidak puas. Nah, itu langsung ke PT UN. Ke PT UN. Iya. Di sini kan ya ada berjenjangnya. Ada berjenjang dan kemudian ada perbedaan antara sengketa proses dengan sengketa hasil. Kalau sengketa proses itu bisa sampai ke PT UN, sedangkan sengketa hasil itu ke MK. Nah, dibatasi ke MK. Di MK berarti ada dua perbedaan gitu ya, sahabat. Yang jelas tuh, yang jelas dan pasti. Oh. Berarti tadi tentang cerita-cerita tentang kasus-kasus yang ada di Kabupaten Banyumas. Sejauh ini kalau untuk sengketa proses, Bawaslu sendiri sudah pernah belum menangani itu? Sejauh saya di sini kan saya baru ya, itu belum ada, nggak ada. Oh, belum ada. Tapi kalau tapi nanti divisinya pelanggaran banyak itu ya, banyak. Tapi kalau proses nggak ada, belum ada. Sengketa proses belum ada. Berarti yang sudah itu sengketa hasil. Sengketa hasil yang pernah kita alami di Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Pemberi keterangan kan harusnya sama antara KPU dan Bawaslu. Datanya harus pas. Antara KPU 5, Bawaslu juga 5. Tidak bisa Bawaslu 6 sana 5, tidak bisa. Gitu. Misalnya itu. Nah, kan ada sesuatu nanti berarti kan. Ini soal hitung-hitungan, soal hasil. Soal hasil ya. Kalau sengketa di sengketa hasil itu. Berarti itu cuma berkutat dengan angka. Tapi tidak. Mahkamah Konstitusi sekarang adalah hal baru bahwa dia tidak berkutat dengan angka, tapi prosesnya juga di hukum acarakan, dilihat di Mahkamah Konstitusi. Artinya prosesnya juga dilihat. Artinya mulai dari tahapan ketika perbaikan data, ketika itu diproses juga, prosesnya diikuti, tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator, tetapi prosesnya dikulik ya. Sejauh mana KPU mensosialisasi, sejauh mana mereka mendidik masyarakat soal politik itu, sejauh mana mengantisipasi
politik uang, money politik. Nah, itu penyelenggara itu secara masif nggak mereka mensosialisasikan money politik itu. Terus black campaign, hoax, nah itu dia kejar juga Mahkamah Konstitusi. Berarti proses mendapatkan angka itu juga tetap harus Ya diproses itu namanya di MK. di apa ya istilahnya paradigma barunya Mahkamah Konstitusi. Prosesnya juga dilihat prosesnya. Jadi tidak sebagai mahkamah kalkulator, tetapi proses menuju targetnya dari tanggal kemarin pas pemilu itu sejauh ini bagaimana? Artinya kan kalau pemilu itu kan tahapannya 20 bulan. Ya, dimulai Juni tahun 2016. Kalau prosesnya selama 20 bulan itu proses pemilunya KPU dijalankan enggak? Karena itu adalah hak konstitusi. Kalau di pilkada kan tahapannya itu 10 bulan. Selama 10 bulan itu hak konstitusi peserta dapat enggak? Kalau di Kabupaten Banyumas kemarin kan pilkadanya hanya satu pasangan, ya, satu pasang. Nah, lawannya adalah kolom kosong, kan gitu kan? Kemudian ini yang menarik ya, Mbak. Menurut Mbak Dida, kolom kosong itu peserta pemilu apa bukan? Pilkada apa bukan? Bukan. Ya bukan ya. Bukan, ya. Iya. Tapi itu juga dia mempunyai hak konstitusi, kan gitu. Jadi itu yang kita kerepotan juga di situ mau menindak itu bagaimana? Loh, saya bukan peserta pilkada kok. Ya kan? Ada kasus-kasus yang misalnya baliho dipindah di ini. Kita proses hukumnya seperti apa? Saya bukan peserta pilkada, pakai pidana umum kan kita belum ke sana, ya kan? Belum ke sana. Kalau pakai undang-undang lainnya kan, gitu. Kalau misalnya ada salah satu kampanyenya, silahkan datang ke TPS tanggal 27 September, pemilunya padahal tanggal 27 November. Nah, kita mau ngapain kan gitu kan? Oh, berarti pinter juga ini kan gitu. Gitu Mbak Dida. Tapi alhamdulillah Banyumas kondusif, aman, terkendali, semua berkat teman-teman stakeholder dan teman-teman yang membantu Bawaslu kan gitu. Nah, menyikapi fenomena khususnya pilkada ya, konteksnya pilkada ya Mbak ya. Ketika pilkada itu hanya diikuti oleh satu pasangan calon, masyarakat sebetulnya gimana sih? Pendapatnya ya. Di bagian apanya nih, Mbak? Pesertanya. Kenapa sih cuma satu kan gitu? Yang berkembang. Kan padahal banyak partai kan. Karena kan peserta pilkada itu kan partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan. Nah, menurut masyarakat seperti apa sih pandangannya? Kalau di masyarakat itu, loh, kok bisa? Kok cuma ada satu? Kok cuma ada satu? Kenapa? Di masyarakat itu berkembangnya ya itu menjadi PR bagi para yang mulia lah ya. Karena yang mulia menjadikan yang berkembang seperti itu Mbak. Di masyarakat, loh kok cuma satu ya? Padahal kemarin kabarnya ada beberapa yang nah itu satu. Ini kan menarik sebenarnya kalau untuk dibahas. Tapi ya sudahlah yang karena kita sudah punya pemimpin ya. Maka mari kita dukung dan kita harus menemani pemimpin ini. Begitu ya Mbak Dida ya. Tapi pertanyaan nih Mbak Agung terkait dengan satu pasangan calon ya. Yang satu kan kolom kosong ya. Kalau semisalkan kolom kosong ini merasa dirinya itu dirugikan, misalnya seperti yang Mbak Agung tadi bilang, dia merasa itu kurang puas dengan hasilnya, walaupun mereka bukan peserta pemilu ya Mbak Agung ya. Apakah mereka juga punya hak untuk mengajukan sengketa, atau kalau misalkan mereka tidak berhak, siapa yang berhak? Seperti itu, pertanyaannya seperti itu Mbak Agung. Kalau mereka kan
bukan subjek hukum. Betul. Nah, bisa Betul. kan? Nah, tapi sebetulnya enggak usah kita ceritakan di sini. Ya. Masyarakat pengen Ah, tahu ya ya. enggak. Kan saya penyelenggara saya harus fair gitu kan Oke, ya. Nanti mau dikira ngajari kan gitu. Oke, berarti Iya. ini masih tanda tanya Iya, ya. karena kalau musuh bukan subjek hukum Betul. gitu aja. Tetapi soal hak konstitusi memang punya hak konstitusi karena itu yang harus yang penting waktu itu Ketua Bawaslu RI adalah kolom kosong bisa tapi tidak difasilitasi Betul. gitu. Itu saja ya. Statementnya itu Ya, mereka punya hak cuma tidak difasilitasi ya, gitu. Makanya langsung ini aja ya untuk tahun-tahun berikutnya ya tidak tahun ada ya kosong lagi. itu anulah para yang mulia lah. Iya, Para yang mulia. semoga gitu ya. Luar biasa nggih Mbah Agung. Ya, Banyak sekali ilmunya, jadi kita tahu tentang sengketa proses, kemudian sengketa hasilnya juga. Bagaimana kita mekanismenya ketika ada sengketa proses, kemudian bagaimana mekanismenya ketika ada sengketa hasil. Kurang lebih sudah banyak sekali dijelaskan oleh Mbah Agung di sini selaku divisi hukum dan sengketa. Gitu. Ada pesan-pesan nggak Mbah Agung untuk semua masyarakat dan sahabat Bawor? Terima kasih sahabat Bawor, tentu saja ya kita tetap ditemani ya, tetap ditemani. Kemudian bagaimana saya berpesan kepada seluruh masyarakat sahabat Bawor untuk selalu mengedukasi diri, selalu berbuat baik dan selalu menjaga demokrasi, dan tentu saja khususnya selalu menjaga kondisivitas Kabupaten Banyumas. Yang penting adalah ketika Anda harus memilih, itu adalah memilih dengan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Artinya bahwa terima kasih sudah menemani Bawaslu selama ini. Semoga Bawaslu semakin menjadi garda terdepan sebagai pengawas dan sungguh-sungguh menjadi mitra para pejuang demokrasi. Terima kasih Mbak Dida. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Suharso Agung Basuki atau biasa dipanggil dengan Mbak Agung. Ya. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.